Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kania Rosulianti, Kepala SDN 8 Selidung beserta Dewan Guru yang telah memberikan kesempatannya pada pagi hari ini untuk mendengarkan pemaparan dari Ibu Fasiha, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Kepada Ibu Fasiha kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Nah, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan aksi nyata. Ini adalah salah satu tugas saya sebagai CGP, yaitu melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 8 Selidung, Ibu Kania Rosulianti MPD, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 8 Selidung. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuki materi kita pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pemaparan materi dari saya, kita melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Bisa ya? Tetap semangat. Ya, berdiri semuanya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Yang luar biasa. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi kita tentang disiplin positif. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, diantaranya yaitu disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu tidak asing lagi ya tentang disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu disiplin positif? Kemarin kita sudah memilih RHK tentang disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Oke, disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan adanya penerapan disiplin positif dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, di dalam penerapan disiplin positif ada 6 karakter dan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu tidak asing lagi ya tentang dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri,
berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pengembangan SDM yang unggul harus bersifat holistik dan tidak berfokus pada kemampuan kognitifnya saja. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di situ ada 3 teori motivasi. Pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebagai seorang guru, saat hanya mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda yang mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Manakah imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Kemudian menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Menghargai nilai-nilai dari diri sendiri, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi atau bahkan ketiganya? Nah, bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan dengan menguji Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di sini akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Kira-kira Bapak Ibu? Ya. Iya. Mengapa Bapak Ibu? Iya, benar sekali. Ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu adalah contoh atau teladan buat murid-murid kita ya. Bukan berarti kita harus mendapatkan pujian dari atasan. Walaupun ada motivasi dari itu ya, tapi kombinasi yang utamanya itu adalah kita sebagai guru menjadi teladan atau contoh yang baik buat siswa kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh kasus. IPA kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu tadi yang kasus dari Pak Seno, apakah sudah benar tindakan Pak Seno tersebut? Tidak. Iya benar tidak. Mengapa? Bisa menurunkan percaya diri si anak. Oke, boleh. Hera? Menurut saya Bisa menurunkan kepercayaan diri si anak tersebut dan dia akan merasa terkecilkan dari teman-teman yang lain. salah satu
bagus sekali. Beri aplaus buat Ena. Iya, kita sebagai guru jangan langsung memberikan hukuman ya Bapak Ibu ya. Karena kita tidak tahu alasan IPA itu mengapa. Dia tidak mendengarkan pembelajaran saat kita sebagai guru menjelaskan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu? Atau pembawa acaranya bisa memaparkan? Oke. Nah, mengapa keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Karena di sini keyakinan kelas itu kita buat adalah atas kesadaran kita sendiri dan kita mengajak siswa untuk merumuskan keyakinan kelas bersama-sama. Berbeda dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan kelas itu kadang kita yang membuatnya sendiri tanpa melibatkan siswa. Nah seperti itu. Kenapa keyakinan kelas? Nah, merumuskan keyakinan kelas dengan cara berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif dan timbullah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, saya rasa di sini Bapak Ibu sudah ya membuat keyakinan kelas masing-masing atau masih belum? Ada yang udah, ada yang belum. Tidak apa-apa. Nanti kita sama-sama merumuskan keyakinan kelas. Nah, lihatlah daftar peraturan di bawah ini, kemudian tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang pertama itu 1. Kembalikan barang ke tempatnya. 2. Dilarang mengganggu orang lain. 3. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. 4. Dilarang melakukan kekerasan. 5. Dilarang menggunakan narkoba. Ya. Kemudian nilai yang dapat diambil dari peraturan kelas itu 1. Bertanggung jawab. 2. Saling menghormati. 3. Menghormati orang lain atau komitmen. 4. Keamanan, saling menghormati. 5. Kesehatan. Itu nilai yang terkandung dalam keyakinan kelas tersebut. Nah ini contoh keyakinan kelas 5 yang sudah saya buat. Setelah saya berkomunikasi dan melakukan bersama-sama siswa untuk merumuskan keyakinan kelas. Teruslah ada 5 keyakinan kelas. Yang pertama itu menjaga kebersihan kelas. 2. Disiplin dan tepat waktu. 3. Saling tolong-menolong. Kemudian 4. Berkata baik dan sopan. 5. Meminta izin sebelum keluar kelas. Nah untuk merumuskan keyakinan kelas Bapak Ibu itu tergantung Bapak Ibu dari siswa Bapak Ibu ya. Nah jadi misalnya ada yang misalnya tidak boleh makan dan minum di saat belajar. Nah seperti itu juga ada. Nah sebelum kita lanjutkan materi kita ice breaking dulu. Pernah ice breaking itu Bapak Ibu? Belum. Coba kita ice breaking ini, mungkin ice breaking ini dapat Ibu Bapak Ibu terapkan di kelas ya. Coba Bapak Ibu saling berhadapan satu pasang. Saling berhadapan.
PMI sama Pak Dolar. Ini kalau instruksinya, kalau saya bilang play, Bapak Ibu tekan play, bom, bom berarti tangannya di gereja, oke? Paham Bapak Ibu? Ini ya, play, bom, ambil. Kalau saya bilang ambil, ambil. Hah? Senjata. Ya. Oke. Udah siap Bapak Ibu? Ambil. Oke. Konsentrasi. Sudah Bapak Ibu? Ya? Siap? Klik. Bom. Klik. Bom. Klik. 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 Bom. Klik. Ambil. Coba kita ulas sekali lagi. Nah, jadi streaming ini boleh Bapak Ibu terapkan di kelas, boleh pakai permen, boleh pakai pulpen, ya terserah Bapak Ibu ya. Iya. Jadi saat-saat pembelajaran udah agak siangan, anak-anak mungkin udah lelah. Nah, oke. Udah siap Bapak Ibu? Saya mulai. Klik, bom, klik, bom, klik, 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 bom, klik, klik, bom, klik, klik, ambil. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, jadi ice breaking itu harus kita terapkan kepada siswa kita ya Bapak Ibu. Minimal 1 kali dalam proses pembelajaran supaya perteskan otak mereka ya. Senang Bapak Ibu? Mama ini? Oke, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan psikologis maupun psikologis. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu 1 kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini sangat penting sekali, kebutuhan untuk diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu pengakuan akan kemampuan. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini ada kasus
Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Berapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apakah yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada Bapak Ibu yang bisa mengutarakannya? Ya, Bapak Ibu kepala sekolah. Ya, kalau saya sebagai Ibu Ambar, saya akan menasihati Doni untuk tidak memaksa atau meminta secara paksa kepada temannya. Terus kita tanya Doni alasannya kenapa tidak pernah membawa atau tidak pernah, mungkin sekali-sekali dia tidak membawa makanan atau bekal. Perlu kita tanya apa alasan yang paling kuat dari Doni. Mungkin kita tidak tahu posisi Doni bagaimana di rumahnya, atau tidak dikasih bekal atau gimana, kita tidak tahu ya. Jadi kita nasihati Doni, dan kalau perlu kita panggil orang tuanya apa alasannya tidak memberi bekal kepada Doni pada saat ada sesi atau waktunya makan siang bersama. Gitu. Bagus sekali. Tangan buat Oke, tadi jawaban dari kepala sekolah bagus sekali ya Bapak Ibu, sangat luar biasa. Nah, jadi kita harus tahu dulu alasan Doni melakukan hal tersebut itu mengapa. Nah, paling penting juga kita bisa berkoordinasi dengan orang tua atau wali dari Doni tersebut, hingga kita tahu alasan Doni melakukan hal tersebut itu mengapa. Nah, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, apakah dia kurang perhatian, apakah kurang kasih sayang, ya. Nah, itu ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Oke. Selanjutnya yaitu posisi kontrol manusia. Posisi kontrol manusia itu ada 5, yaitu posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian posisi pemantau, dan posisi manajer. Kalau penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekat murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Kemudian pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah diri bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan.
Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kemudian posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya yaitu misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Kemudian posisi manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, posisi manajer yaitu penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini posisi manajer. Contoh kasus di sini, Sabrina hari itu baru terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru salah mengenakan sepatu. Kemudian Pak Lukman menanyakan Sabrina, apakah peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Nah, Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Nah, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Nah, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dalam kasus tadi, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Kira-kira Bapak Ibu, apakah sebagai manajer? Iya, benar sekali, penghukum ya. Nah, di situ Pak Lukman memposisikan dianya sebagai penghukum. Apakah benar? Tidak kan Pak Lukman? Salah. Yang benarnya seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Pak Lukman harus belajar lagi tentang memposisikan dirinya sebagai
pertama buat ibu kepala sekolah. Nah, jadi pada kasus Kak Lukman ini dia memposisikan dirinya sebagai penghukum. Nah, dari 5 posisi kontrol itu yang paling baik, paling terbaik pada kurikulum Merdeka untuk memerdekakan murid itu adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer kita cari dulu alasan mengapa Sabrina tadi tidak memakai sepatu hitam. Jadi jangan langsung ke penghukum. Oke. Sekarang lanjut materi yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi berarti segitiga berarti ada 3 tahapan dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Yaitu pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, pada posisi pertama, tahapan pertama, menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini contoh kalimat yang kita gunakan pada saat melaksanakan menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, contoh kalimat yang kita ajukan kepada murid yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu pada validasi tindakan yang salah. Kemudian pada segitiga restitusi tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Karena kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kita pada saat melaksanakan segitiga restitusi kita nanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya yaitu sisi 1, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. 1, membuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu yang kita utarakan ke siswa yang kita lakukan segitiga restitusi. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu yang pertanyaan-pertanyaan itulah yang kita ajukan pada saat posisi menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, contohnya pada posisi validasi tindakan yang salah, pertanyaan yang diajukan misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh pertanyaan pada sisi 3 menanyakan keyakinan kelas yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan pada tahapan menanyakan keyakinan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekian pemaparan materi kita tentang budaya positif hari ini.
mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, pada Bu Era, saya persilakan. Apakah setiap kasus itu harus diselesaikan dengan segitiga institusi? Oke, bagus sekali, luar biasa pertanyaan dari Bu Era. Nah, jadi setiap kasus tidak mesti harus menggunakan segitiga restitusi. Misalnya, contohnya kita ketika kelas kita ribut, kita tidak bisa melakukan segitiga restitusi. Tapi biasanya Bapak Ibu apa tindakan yang Bapak Ibu lakukan ketika kelas Bapak Ibu ribut? Diamankan. Ada lagi? Memberi aba-aba. Oke, bagus sekali. Nah, jadi tidak semestinya kita menggunakan segitiga restitusi. Bisa menggunakan tepuk diam, biasa yang buat kelas sakit. Mengalihkan perhatian anak-anak. Kemudian boleh meninggikan suara. Meninggikan suara di sini artinya bukan berarti marah, ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa meninggikan suara misalnya Assalamualaikum, atau masih belum perhatiannya masih belum ke kita tambah lagi, tinggikan lagi suara Assalamualaikum anak-anak. Nah, barulah mungkin perhatiannya tertuju pada kita. Jadi tidak semestinya kita menggunakan segitiga restitusi. Oke, ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di sini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan dari Ibu Pasihar. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita akan merumuskan keyakinan kelas kita. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Tahu. Kira-kira. Oke, bagus. Oke. Nah, keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang kita yakini antara kamu dan ibu yang sudah kita sepakati bersama, itu identik dengan tata tertib di dalam kelas kita atau di sekolah kita, ya. Nah, di sini ibu akan bersama kalian merumuskan keyakinan kelas kita, kelas 5. Nah, ibu akan bagikan ini masing-masing bikin satu keyakinan kelas. Tulis di gambar ini ya. Kemudian setelah dibikin satu keyakinan kelasnya, baru ditempel, kita pilih mana yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Paham? Oke. Sekarang ibu bagikan masing-masing satu.
Nah, sekarang tulis keyakinan kelasnya. Kemudian kalau sudah selesai, tempel di depan. Jika sudah, langsung ditempel di depan. Ke sini. Langsung ditempel di depan. Tidak boleh makan saat jam 7 belajar.